Ya, hai Soul Family. Kembali lagi, nggak itu aku nyorot. Aku nyontek intronya White Feather Tarot. Dia manggil audiennya Soul Family. Kayak, ya, selamat datang kembali. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar, biasa dipanggil Kandel. Malam ini, atau apapun waktu apapun kalian nonton video ini, aku mau bawain tema bacaan tarot. Bentar nyontek. Apa penghalang kamu dari cinta? Tolong jangan terlalu keras mengkritisi tema kali ini ya. Aku udah coba reading 3 grup ini, terus aku sadar betul betapa yang coba aku present di sini. Makanya harusnya cinta itu tidak sesederhana itu, Dal. Iya, iya, maaf, iya tahu. Sekarang aku tahu. Iya, konteksnya mungkin bakal agak sempit. Jadi agak sempit atau bisa juga agak terlalu samar kalau menurutku, soalnya cinta yang aku apa ya yang aku cantumin di judul ini, definisi konkretnya nggak aku tetapkan. Jadi ini bisa jadi soal cinta pasangan, bisa jadi cinta apa yang kalian lakui, ya cinta kayak passion project atau passion job kalian. Ini bisa juga soal cinta, soal mutual emotion, kayak perasaan yang kamu kasih ke orang dan perasaan yang orang kasih ke kamu. Ya, cintanya di sini nggak definitif kayak gitu deh. Jadi ada grup 1, signifikatornya ini ada Ace of One. Grup 2 ada Wheel of Fortune. 3 ada Knight of Coin. Somehow aku ragu urutannya bener begini atau enggak. Mudah-mudahan bener ya. Jadi grup 1, Ace of One, grup 2 Wheel of Fortune, grup 3 Knight of Coins. Nanti timestampnya ada di bawah. Kalau nyari gitu, ini timestampnya di mana? Sampai nyari ke link, nggak aku simpan di bawah, nggak ada di pojokan, nggak usah klik lagi icon YouTube-nya, nggak usah kalian lagi ada kan pencarian YouTube buat nyari ini timestampnya di mana, terus nyari timestampnya di pencarian YouTube. Nggak perlu yang nyari timestampnya ada di bawah. Ya udah guys, kita ketemu di grup kalian aja. Thank you. Iya, halo grup 1. Untuk tema bacaan tarot malam ini, ya tetap ambigu sih. Tapi ya udah, aku recordingnya malam, jadi malam ini. Jadi harusnya ntar closingnya have a good night, tapi nggak juga. Ya udahlah. Jadi grup 1, eh, yang nyantek, nyantek, nyantek. Apa penghalang kamu dari cinta? Ya itu temanya malam. Jadi apa penghalang kamu dari cinta untuk grup 1? Hmm, di sini covering the reading ada Ace of One. Aku dapat kesan masku banget dari kalian. Mungkin kalau yang denger ini ternyata cowok, ya gak aneh. Tapi hmm, harusnya pilihannya kan antara gak cowok atau cewek, atau di antara itu. Spektrum gender. Aduh, bahan lagi ya, bahan nggak.
atau mungkin energinya yang lebih maskulin, kayak apapun gender kalian bisa lebih condong ke uh, maskulin atau feminim. Di sini aku lihat kalian lebih lebih maskulin, terlepas kalian cowok atau cewek. Nah gitu, aman, selesai urusan, habis perkara. Iya, energinya lebih maskulin. Jadi hmm, penghalangnya apa? Aku nggak ngelihat. eh Kalau balik ke konteks penghalang kalian dari cinta, apa yang menghalangi kamu dari cinta? Ya penghalangnya adalah page of one. Mungkin ada immaturity atau kebelum dewasaan dari kalian untuk mengapproach soal soal cinta. Aduh, kayak jadi cheesy sekali. Jadi kayak dikit-dikit bahas cinta, jadi kayak murah sekali. Ya, eh, cuma jadi make sense kalau ternyata yang menghalanginya adalah immaturity atau ke belum dewasaan. Ya iyalah, ini Ace of One terus ditutupnya sama Page of One. Ada kesan ya Ace itu kartu core terendah, jadi masih banyak room for improvement di sini. Di bawahnya ada Emperor di root energi, dan pas energinya ada strength. Potensinya banyak, potensinya luar biasa besar. Cuma apakah potensi itu bisa dimaksimalkan? Ya, yeah, crowning this reading ada Page of Cup sama King of Cup di Future Energy Sense. Aduh, aku nggak tahu. Ini gak ada. Ini pesannya jelas banget. eh Penghalang kalian dari cinta adalah eh, kebelum dewasaan kalian, terlepas dari potensi besar kalian untuk menjadi pasangan yang baik atau ini energinya lebih maskulin menjadi eh, suami yang baik. Nggak sih, aku nggak suka kayak gitu ya. Kayak aku ralat sebagai seorang pasangan yang baik. Kalian punya struktur, ada emperor di rootnya, jadi meskipun kalian sekilas atau terkesan belum dewasa, kalian punya gambaran yang jelas soal cinta tuh seperti apa yang kalian harapkan dalam sebuah hubungan tuh seperti apa. Terus kalian punya kalian mau menawarkan apa di situ. Jadi eh, itu kalian sudah jelas. Eh, Cuma balik lagi, adalah Page of Cups. Jadi secara emosional pun masih belum sematang itu, masih butuh banyak uh, pelajaran, atau masih butuh banyak ya pelajaran yang harus dilewatin buat akhirnya di King of Cups di sini. Gila, ini jelas banget ya. Ini udah sangat obvious. Oke, ada Four of Cups, questioner atau posisi kalian di sini. Kayak ini kalian lagi jongkok ngelihat ke atas terus bertanya, terus yang ngalangin aku dari cinta apaan nih, kayak gitu. Kayak seolah-olah kalian masih ngerasa kurang hal itu, walaupun kayak eh, hidup kalian udah mapan, quote unquote. Kalian udah punya apa sih, kan udah punya 3 cangkir di situ, tapi kalian masih mikirin ada satu cangkir yang ini harusnya ada satu lagi, kayak aku dari ini tuh apa ya, kayak gitu. Terus di lingkungan sekitar kalian, kayak environment
ada resistansi di situ, ada resistansi, ada rasa enggan. Aku nggak tahu sih enggan untuk apa, ntar aku clarify deh. Iya, kayak hopes and fear-nya tuh adalah lovers. Gak ada yang bisa lebih jelas lagi ini, kayak udah deh, kayak udah kelar. masalah masalah selesai, udah nggak ada yang perlu diklarifikasi, udah drop mic. Apa sih hopes and fear-nya? Di harapannya kalian menemukan orang yang mungkin lebih ke menerima diri kalian secara utuh, atau tahu ya, rasanya hopes and fear, kartu lovers di posisi hopes and fear ini maknanya bisa lebih dalam ketimbang dia ada di posisi lain ya, ketimbang dia kalau ada di posisi lain atau di tempat lain di spread ini. Terus outcome-nya ada five of coins, ntar kita ngomongin itu. Aku ngerasa ada be accepted as who you are, soalnya kalau kamu harus menilai diri kamu sekarang, kamu punya apa yang dibutuhkan. Kamu punya apa yang dibutuhkan untuk untuk gitu kali ya, kayak untuk cinta. Tapi cinta kayak jadi murah banget, kayak ini nggak kayak kamu ngerasa nggak lovable atau nggak ngerasa nggak layak untuk dicintai. Kamu sendiri tahu kalau ini aku kurang layak apa sih, kayak ini aku kurang layak apa sih untuk dicintai, kayak gitu. Ada mungkin itu yang bikin kamu lebih apa sih, stand your ground atau resistance di situ. Kamu kamu quote unquote ngerasa kalau kamu udah punya syaratnya, kayak kamu udah ngecek semua checklistnya, kayak you have the authority, kayak you have the authority. Walaupun kayak gitu juga sih, kayak seolah aku kurang mapan apa ya, kayak gitu. Aku kurang mapan apa, mapan apa lagi ya. Walaupun mungkin karena mindset seperti yang bikin kamu kesannya jadi immature, jadi gak dewasa. Soalnya itu nutupin kamu dari belajar hal-hal baru, ya kedepannya. Maksudnya kan kan kalau kita ngerasa udah tahu segalanya, udah ngerasa cukup, ya itu kan perkembangan, perkembangan tubuh. Tapi bukan tubuh sih yang aku maksud, kayak perkembangan jiwa. Tapi ya kayaknya itu deh, kayak gitu menutup room for improvement. Kalau kita udah ngerasa udah cukup deh aku kayak gini, kita ngerasa udah cukup, udah nggak perlu lagi untuk berkembang. Soalnya emotionally juga kamu nggak se dewasa itu ternyata. Masih ada kesadaran untuk aku bisa lebih dewasa lagi nih, kayak kamu sendiri ada kesadaran ke situ. Tapi karena mungkin ngerasa uh, udah tahu segalanya, atau udah punya segalanya, itu nutupin kamu untuk berkembang. Jadinya ngerasa kurang, ngerasa ada yang harusnya nggak gini, atau ini kurang nih, kayak gitu. Ya ada the moon sama five of cups.
Mungkin yang bikin kamu enggan untuk ngebuka potensi kamu lebih luas lagi. Aduh hajar, aku hati-hati banget nyari diksi. Kayak yang bikin kamu enggan itu, yang bikin kamu resistance itu soalnya kamu ngerasa udah udah cukup secara pribadi. Makanya kalau kamu ngebuka, kalau kamu ngelihat keluar dari apa yang udah kamu miliki, kamu ngerasa ada ketidakpastian di situ. Gimana kalau ternyata aku nggak semapan yang aku pikir selama ini? Iya, itu gimana kalau ternyata aku masih masih banyak yang harus ku perbaiki, yang sebenarnya sih eh wajarnya tuh lebih ke emang prosesnya begitu, ya kan? Untuk bisa dapetin lovers di sini emang harus ada proses transformasi supaya bisa ketemu level yang setara. Ada two of cups soalnya, kayak ada lovers that sama two of cups. Somehow aku menafsirkan, oh iya, tafsir interpretasi itu, tafsir ya, mungkin interpretasi aku terhadap lovers that terus sama two of cup itu ada proses dimana dua orang ini, atau mungkin prosesnya bisa lebih internal, kayak di diri yang harus bertransformasi, yang harus bisa menerima kalau kalau aku tuh belum sempurna, aku tuh belum cukup, aku tuh belum sempurna, kayak gitu. Baru bisa apa ya, aku tuh butuh banyak belajar lagi, aku tuh harus ya supaya ada ketemu two of cups di sini. Di Emperor ada King of Swords sama The Magician. Mungkin hmm, rasa sense of authority yang kamu rasakan saat ini itu datangnya dari akal. Jadi kalau dipikir secara logis, masa iya sih orang kayak gue nggak punya pacar? Kayak masa iya sih orang kayak gue jomblo? Orang apa lagi coba? Gak gitu. Aduh anjir. Iya, kalau dipikir emang begitu. Tapi kan relationship nggak cuma soal apa yang kamu pikirin. Aduh anjir. Real sekali. Real. Real no fake. Iya. Dan somehow aku ngerasa magician ini ada apa ya? Ada kemampuan untuk mengubah apa yang selama ini kita percayai ke, kayak apa ya, kayak magician. Terus aku connectnya adalah ke proses alchemy. Itu tuh gak harus alchemy itu ngerubah lead jadi gold. Jadi proses mental yang kamu ngerasa udah cukup itu bisa kamu transformasikan, iya itu kan, iya. Atau itu tuh nggak cukup sampai di sini. Kalau kalau proses mentalnya itu adalah lead, ya adalah apa sih lead tuh, kayak timah, timah nggak sih, timah ya. Terus yang ingin kamu dapetin sekarang tuh goldnya, kayak emasnya tuh di mana? Ya emasnya tuh ada di sini. Atau apa ya, yang kamu harapkan atau yang ada di nunggu ini persisten sekali.
masih ada proses yang cukup panjang ya, kayak kartu-kartu Seven of Coins atau ya Seven of Coins, Knight of Coins, itu yang ngerasa kalau ada itu berarti jangka waktunya ini masih panjang nih, masih lama nih begini. Prosesnya masih jauh. Kalau tadi nanya kurang apa lagi ya? Masa iya orang macam aku jomblo? Iya pak, iya kenapa enggak? Kayak toh toh apa sih eh, pada prakteknya masih banyak yang harus diperbaiki bukan? Strength-nya juga datangnya dari Ten of Cups sama Six of Cups. Jadi mungkin kenapa kamu ngerasa punya kemampuan untuk ngebahagiain orang lain saat ini, karena kamu sendiri udah ngerasain kebahagiaan itu dan kamu pengen ngebagi itu dengan orang lain, yang mana aku setuju sih, kita nggak bisa bikin orang lain bahagia kalau diri kita sendiri belum bahagia, bukan? Ya kalau diri kita sendiri belum bahagia, makanya aku setuju. Cuma karena ada Six of Cups di sini, itu lebih kayak ke mungkin bahagianya kamu yang kamu rasain itu ada di fase hidup yang udah kamu lewatin sebelumnya, sedangkan yang kamu pengen cari itu kebahagiaan yang bisa kamu keep sampai ke depannya. Jadi ini bisa tidak valid ya, kayak bahagianya ini emang bahagia, cuma ya ya cuma dulu kan, ya tapi kan ini udah lewat kayak gitu. Kedepannya gimana, apakah kita bisa dapetin kebahagiaan yang sama? Ya ini emang ya kamu untuk banyak berbenah diri. Ada lovers lovers lagi, supaya emang bisa menemukan, atau aku nggak tahu ya, lebih ke menemukan atau kitanya yang lebih ke paham soal diri kita sendiri, kayak kesadarannya itu mungkin harus ke dalam daripada keluar ya. Di bawah Ace of One ada Three of Coins sama Two of Swords. Mungkin enggak deh, belum. Oke, di bawah Page of One ada Four of Coins sama High Priestess. Aku nggak tahu, tapi kit rasa plain plan, kayak di satu sisi kamu pengen ada yang nemenin, tapi di sisi lain juga kayaknya aku mendingan sendiri dulu kayak gitu. Nggak tahu sih, kayak itu kalau makin kamu pikirin soal harus uh, ini aku beneran harus nyari orang lain atau harus ketemu, ini harus uh, aku sendiri dulu gitu. Soalnya kalau proses itu diolah secara mental, aku nggak ngerasa kamu ketemu jawabannya. Kayak misalnya atau walaupun uh, di sini kamu posisinya udah bersama orang, aku nggak ngerasa hubungan kalian di sini emotionally fulfilling. Kayak kalaupun emotionally fulfilling, mungkin itu hal yang terjadi di masa lampau. Jadi kebersamaan kalian sekarang tuh mungkin lebih ke konteks yang lebih praktikal, lebih praktis, kayak bareng karena lebih efisien gitu, karena sekalian nebeng ke kantor kayak gitu, atau karena sekalian ada yang nganterin ke sana sini.
ya lebih ke konteks yang lebih praktikal. Terus kalau ada High Priestess di sini, dia ada di bawah Page of One. Yang ngalangin kalian adalah mungkin di sini eh, kalian terlalu dengan masalah ini harus diselesaikan secara logis kayak gitu, kayak ini proses mentalnya harus selesai, terus intuisinya lo jadi terabaikan gitu, kayak itu mungkin yang bikin kesannya gak dewasa. Soalnya eh, gak gak pakai hati kayak gitu, kayak even if you are currently in a relationship, aku gak ngerasa ada hatinya di sini saat at least saat ini ya, aku gak ngerasa emang kalian ngejalanin hubungan ini pakai hati. Dulu mungkin iya, dulu mungkin, tapi sekarang kayaknya lebih ke alasan yang lebih praktis gitu. Makanya lagi dipertimbangkan yang ngalangin aku dari cinta apa sih, atau yang ngalangin aku dari bahagia apa sih, kayak gitu, penghalangnya apa sih. Di sini ada di bawah Four of Cups ada the Sun sama Page of Coin. Oh, ini page, ya page lagi. Oke. Jelas banget yang kalian cari, satu satu cup yang kalian dambakan saat ini adalah momen yang emang happy. Kayak aku nggak tahu sih, harusnya sih ya kayak yang aku pikirin di awal, konteks reading ini untuk mereka yang emang lagi mencari, terus bertanya penghalang aku dari cinta apa, karena karena kalian sedang mencari itu. Tapi aku gak ngerasa kalau kesininya sih mungkin eh, kayaknya orangnya udah ketemu, cuma kebahagiaannya gak ada di situ. Aneh banget ya. Kayaknya sih temanya kuduku bikin lebih teliti lagi deh, kayak apa penghalang kamu dari cinta, maksudnya ya, cinta secara emosional atau cinta ke orang, maksudnya orang yang kamu cintai, atau cinta dalam bentuk apa ya. Sial, aku nggak pikir panjang lagi. Ya udah. Ya, ya ini satu kaps yang hilang tuh kayak, dan mungkin uh, page aku ngelihat Page of Coin di sini, kayak ini tuh buah atau hasil dari ketekunan kalian, hasil dari ketekunan kalian di ini, di Eight of Coin sama Seven of Coin. Gak usah dipikir secara matematis ya, kayak matematis 8 tambah 7 15, nggak, tapi uh, iya, kayak mungkin kalau konteksnya kalian udah bersama orang ini cukup lama, terus ngerasa kalau kebahagiaannya tuh kebahagiaannya tuh ya udah terjadi di masa lalu gitu, terus hubungan kalian sekarang ke arah yang praktikal kayak gitu, lebih ke arah yang sama-sama butuh. Ya sekarang kalian lagi nyari itu, kayak udah lama kita bareng-bareng, masa masa aku nggak bisa nemu lagi bahagianya sama kamu kayak gitu. Ya bahagianya kok cuma ada di masa lampau. Outcome-nya ada Queen of Swords sama Page of Coin, sama
ada kejernihan berpikir yang harus didapat. Ya, ini emang harus dipikirkan baik-baik. Kayak kayak tadi yang kulakuin, ya. Penghalang kamu dari cinta. Oke, Dal. Temanya itu. Tolong definisikan cinta. Oh shit. Ya, mungkin mungkin itu yang lakukan saat ini. Kayak tolong definisikan lagi cinta yang ingin kamu cari. Atau cinta yang kamu ngerasa sekarang kamu lagi terhalang buat dapetinnya. Coba dipikir baik-baik. Soalnya masalahnya berawal dari mental, dari pola pikir, ya selesainya juga harus dari pola pikir. Menarik. Aku gak tahu sih. Tapi somehow buat grup pertama di malam ini cukup make sense. Aku suka. Semoga kalian juga yang dengerinnya bermanfaat. Syukur-syukur sampai ya kalau kalian menikmati story lainnya, ya aku berterima kasih. Jadi gitu aja grup satu, atau aku motong durasi 10 menit. Iya, kemarin soalnya sampai 40, terus aku kayak serius nih, ada nih orang yang mau negerin lu tiap hari ngomong 40 menit. Kayaknya too much deh. Kayak aku nggak mau sampai sejauh itu. Jadi setengah jam oke. Mungkin kedepannya harusnya bisa lebih. Oh enggak, tapi itu ntar konsepnya lain lagi, ntar deh itu. Ya, grup satu buat uh, tarot ini. Tadi apa namanya? Oh ya, penghalang kamu dari cinta. uh, aku nggak tahu gimana ngerangkumnya, jadi ya semoga kalian nangkep at least secara garis besar tadi, seperti yang tadi udah aku bilang. Ini soal eh, tolong definisikan lagi cinta seperti apa yang pengen kalian cari di sini. Iya, jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan. Aku prefer sih mendengarkan aja sih. Cuma nggak tahu ya. Soalnya ngerasa juga aku ngerasa juga ini gak terlalu visually engaging. Well, aku nggak ngerasa sih. Tadi ada teman aja yang bilang gitu, tapi ya make sense sih. Dan ntar aku coba cari bikin ini jadi lebih visually engaging. But anyway, aku tutup aja di sampai di sini. Terima kasih grup satu. Semoga bermanfaat. Terus have a good night atau good day. Ya, ya itu deh pokoknya. Terima kasih. Halo grup 2. Harus mikir dulu. Iya. Nggak, harusnya sih nggak sulit itu untuk diingat. Aku ada di grup berapa lah sekarang ya. Soalnya rekamannya masih one take 1 2 3, terus di ending aku bikin intro. Cuma nggak tahu, mungkin kalau lain hari ya sekarang aku rekaman buat grup satu, terus atau grup 2-nya aku tunda besok atau lusa. Ya itu harus jadi PR. Anyway, selalu ya malam ini aku di diawali dengan perbincangan out of topic buat tema malam ini. Tema bacaan tarotnya adalah apa penghalangan kamu dari cinta. Walaupun itu temanya masih PR sih, temanya masih belum bener-bener mateng. Kayak aku baru sadar itu tuh luas banget ya, gak bisa, harusnya bisa lebih presisi gitu motong topik. Tapi ya nggak tahu sih. Di sini centering the reading, di covering ada Wheel of Fortune. Apakah aduh aja Wheel of Fortune yang ini tuh
ini tuh di luar apa ya, ini tuh di luar interpretasi Wheel of Fortune yang biasanya. Cuma ini kayak kayak kelihatan kayak jam saku gitu. Kamu ngerasa kalian udah terlambat kah? Kayak is it too late? Is it do I still have time for love? Kayak gitu kali. Iya. Yeah. Terus the reading ada Emperor. Apakah kalian ada di posisi yang terlalu apa ya? Terlalu berpengaruh untuk menemukan cinta lagi mungkin. Entah kenapa aku ngerasa ini bukan pertama kali ya, bukan pertama kalinya kalian ada di kayak ini, udah kesekian kalinya. Terus kayak di titik ini kayaknya aku udah terlalu capek deh, kayak gitu. Kayak udah terlalu lelah, udah terlalu banyak yang aku alami di sini. Atau bisa jadi kalian emang udah deh. Aku berusaha nggak ngejar sespesifik itu. Oke, root of the reading, man, ada kesadaran atau penerimaan kalau ya udah udah telat, udah terlalu telat, bukan kayak gitu, kayak udah terlalu lama, bukan udah terlalu sering, bukan aku ada di posisi ini. Kayak udah saking udah taunya, kayak ins and outnya di sini gitu, di dari cinta yang mana terdengar sangat klise dan picisan ini. Kayak udah lelah gak sih? Nggak, belum lelah, masih ada apa ya, masih ada harapan ya. Aku nggak tahu sih, tapi biasanya Ace of Cup itu cawannya overflowing, jadi cawannya itu sampai tumpah-tumpah gitu akhirnya. Jadi secara emosional kalian punya kapasitas untuk itu, untuk mencintai. Tapi ada pertimbangan, ada pertimbangan soal Six of One. Apakah kalian terlalu asik? Nggak, bukan asik sih, terlalu untuk mengejar karir sampai kalian ngerasa ini aku kayaknya udah terlalu telat deh buat nyari cinta saat ini. Ya, buat nyari cinta saat ini. Kayak udah terlalu telat dan udah rasanya terlalu banyak yang harus dipertaruhkan di sini. Kalau misalnya tiba-tiba aing bucin di sini, kayak ya nggak tahu sih itu tiba-tiba itu dari tadi aku itu atau enggak, kayak anjir ini kayaknya udah ketuaan, atau ini anjir kayaknya aing terlalu berpengaruh untuk tiba-tiba jadi bucin. Kayak enggak banget nih, kayak di umur segini atau di posisi ini kalau aku jadi bucin kayak aneh banget gak sih? Kayak nggak pantas lah kayak gitu. Padahal diri kalian sendiri mungkin sadar kalau kapasitas untuk mencintai itu ada. Cuma ya penghalangnya itu ya itu, entah posisi kalian saat ini atau mindset kalian yang bilang aku udah telat atau aku udah terlalu sering ada di proses ini. Iya, udah terlalu sering putus nyambung sampai mikir kayak udahlah, kayak ini udah kesekian kalinya, udah ke berapa ratus ribu juta kali gitu. Udahlah,
enggak sih. Dan aku nggak aku nggak tahu soal apa yang kalian pertimbangin di sini. Terus Hanging Man di sini mungkin dia lebih ke penerimaan atau ada perspektif lain. Mungkin mungkin di sini perspektif lain yang kalian dapat adalah adin dari, ya ini balik lagi kayak tadi yang aku bilang, kayak cinta di sini tuh masih terlalu dangkal dan harusnya, iya iya tema apa apa yang penghalang kamu dari cinta, ya cinta di sini maksudnya apa gitu, kayak apakah ini semacam emotional fulfillment, give and take yang setara antara kamu dan pasangan kayak gitu. Soalnya walaupun Ace of Cup, dia cawannya kosong, dia cawannya nggak sampai tumpah-tumpah gitu. Iya, ada kapasitas untuk mencintai tapi tidak ada cintanya lah. Apa sih apa sih kayak kapasitasnya ada, tapi cintanya yang nggak ada. Aduh, ya aku kedengaran cheesy sekali. Nah ini, nah ini, Two of Cups tuh mungkin bisa jadi kalian kenal dengan orang ini, kayak koneksinya udah terjalin, tapi kalian masih, tapi iya kalau koneksinya udah ada, kayak maksudnya kalian udah kenal dengan orang ini, jadi ya pertimbangan ini adalah antara posisi atau ya posisi kamu atau jabatan kamu atau orang ini, itu yang kamu pertimbangkan. Iya, yeah, bener, ada 4 of 1, ada safety, security, ada komitmen juga. Dan ini di lingkungan kalian saat ini. Ya, mungkin bisa jadi antara kamu dan orang ini secara lingkungan kalian disupport dengan baik. Kayak kalau ini hubungan chinlock di kantor, uh, teman-teman di kantor juga udah nggak ada yang aneh, udah wajar, udah maklum, kayak seolah mereka tuh udah tinggal nunggu undangannya aja. Iya, tinggal tinggal nunggu undangan gitu jatuhnya, kayak udah sama-sama tahu, udahlah, udah mereka mau udah tinggal nunggu undangannya kayak gitu. Atau atau dari, bahkan dari, nggak, kayaknya bukan soal itu juga sih. Ya tadi aku mau bilang dari keluarga, tapi aku nggak ngelihat ada unsur keluarga dari tadi. Hopes and fear-nya ada strength. Apakah strength di sini kalian meragukan kapasitas kalian untuk mencintai? Aduh, ya lagi-lagi cheesy sekali. Iya, kayak kapasitasnya ada, kayak kemampuan untuk menampungnya ada, tapi apakah cawan ini bisa menuang? Kayak bisa sih, cuma masih ada ketakutan untuk itu, atau bahkan harapannya kita cukup mampu atau cukup kuat untuk ngejalanin hubungan ini. Oh iya, yeah, ada Ace of Coin dari Ace of Cup ke Ace of Coin, dari apa yang tadi sifatnya emosional, dari hal yang dipendem dalam perasaan doang, sekarang dia terwujud secara nyata kayak gitu, kayak mungkin dalam bentuk komitmen kayak gitu. Ini kisah cinta yang sangat baik menurutku. Maksudnya aku nggak ngelihat ada hambatan, bener-bener berarti. Maksudnya ini ada apa sih, kartu arkananya di Emperor, terus di Strength,
ini crossing, ini hopes and fear, terus ada rootnya, ada hangman. Internally kalian udah cukup deal dengan kondisi ini, jadi ya udah, harapan dan ketakutannya udah cukup jelas. Jadi aku doain aja yang terbaik ya buat kalian. Soalnya kalau ya soalnya kalian pantas dapetin itu. Iya, iya maksudnya kalau kalau pada akhirnya ini adalah hubungan yang bikin kamu mempertimbangkan the will of fortune juga, antara karir dan pasangan gitu. Ini emang worth untuk dipertimbangkan. Jadi ya tak apa, wajar kalau mikir begitu. Di Hanging Man di sini ada uh, five of coin cups. Aku pikir ini yang kalian udah berdamai dengannya, kalian berdamai dengan rasa kekurangan itu. Kayak ngerti gak sih? Kan ada ya jomblo tuh yang jomblo Daniel, kayak agak gue jomblo karena emang gue terlalu baik aja atau terlalu bagus aja gitu. Tinggi ini ya wajar lah kalau nah itu. Nah itu kan jomblo Daniel ya. Kayak maksudnya kayak diam-diam dia juga ngerasa aduh kok hidupnya sepi banget gitu, tapi nggak, ini karena standar gue aja ketinggian. Nggak, tolong tolong. Atau apa sih, atau gue tuh jomblo karena gue kebanyakan pilihan men, sebenarnya kayak udahlah, kayak hal-hal seperti itu beresin. Nah aku pikir kalian udah cukup beres dengan itu, kayak ya yeah. Aduh anjir lucu banget. Gak tahu. uh, ada apa ya, agak agak sulit emang untuk ada di posisi buat nerima hal itu. Kayak apalagi di posisi yang kalang sama emperor kayak gitu, kayak seolah kita tuh berusaha menahan apa yang sebenarnya udah harus terjadi. Kayak kalau udah waktunya kamu untuk ketemu jodoh kamu, ya udah waktunya ketemu. Jangan sok-sokan atau maksain mau fokus karir dulu gitu. Agak lucu soalnya. Iya, agak lucu itu. Hanging Man di sini aku ngerasa kamu udah berdamai. Kayak kalau udah sekarang waktunya ya udah. Atau kalau ternyata kamu ngerasa ini terlalu lama buat sampai ke titik ini, atau ngerasa aku udah telat, ya nggak apa-apa gitu. Kayak ada ada penerimaan di situ. Nggak lagi ngerasa kalau harusnya nggak gini, atau masih menunggu-nunggu, atau pengennya, atau masih berangan-angan pengennya kayak gimana. Oh, di Ace of Cup ada The Devil sama Eight of Coin. Jadi mungkin lebih ke terlalu lama asik sendiri. Tau gak sih lagunya? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama. Iya, yeah. Kalau nggak bisa juga kayak gitu, kayak usaha sih usaha, cuma kalau ada apa ya, ada potensinya, kalau ada yang kalian lihat potensinya gitu, ya jangan jangan jadi keasikan buat terus struggling ya. Kadang aku ngelihat kayak The Devil sama Eight of Coin di sini, kayak kita keasikan gitu dengan apa yang kita kerjain.
sampai lupa kalau kita tuh ngerjain ini tuh buat dapetin ini loh, kayak end game-nya tuh kesini, kayak hasil yang tuh proses, hasil yang kita harapkan tuh buat sampai ke sini. Jangan keasikan dengan prosesnya doang gitu. Ingat ada hasilnya juga yang harus kamu apa ya, raih. Ya, raih. Ada judgment sama air of sword, kayak proses pertimbangan kamu di sini, proses pertimbangan kamu di sini kesan lebih ke kamu tahu apa yang harus kamu lakuin, cuma kamu berusaha jadi tutup mata tutup telinga gitu dari kesimpulan yang udah jelas kayak gitu. Woi, sekarang waktunya, woi, kapan mau menunggu sampai kapan lagi? Terus kamu Daniel dengan bilang, gak, aku udah terlalu terlambat buat ke, atau aku udah muak dengan proses ini. Aku udah berapa kali coba begini, ntar kalau gagal lagi gimana coba? Ah, bodoh ah. Ada Queen of One sama Nine of One di bawah Wheel of Fortune. Di sini kamu menunggu, ya, di sini kamu menunggu. Aku nunggu, gas, nunggu. Ya, itu Alexandria. Tapi aku akhirnya sadar, kamu nggak sesayang itu sama aku. Sial, aku inget quotes itu. Somehow aku ngerasa ada penolakan seperti, iya, kita lihat. Ya, kayak ini lebih ke kalau dipikir-pikir kayak gitu, kayak kalau di mending-mending jatuhnya tuh kayak, ya, di mending-mending, dipikir-pikir, padahal di mending-mending gimana pun, dipikir-pikir gimana pun, ya itu mah kamu tahu apa yang harusnya kamu lakuin. Kamu berusaha untuk tutup mata tutup telinga dari kesimpulan itu, dari kesimpulan itu. Kayak proses pertimbangannya di sini, aku nggak tahu ujungnya kemana. Kayak kamu Daniel kah? Atau kamu mempertimbangkan apa coba? Future energinya ada Magician sama Ace of Coin, bakal ada kesempatan yang datang, atau dalam hal ini kamu bakal menciptakan tuh. Mungkin kamu duluan yang bakal ngajak dia jalan, atau bakal nyamperin duluan gitu, kayak bakal nge-approach duluan. Ya, usahanya bakal dari kamu dulu. Aku nggak tahu, tapi kalau ngeliat ada Two of Cups di sini, kayak apakah kalian sedang lagi kasmaran dengan berharap kayak ini, kayak orangnya udah jelas, udah pasti, terus kalian kesini buat mastiin gitu, yang menghalangi aku apa ya? Terus kayak sebenarnya kalian sendiri lagi kasmaran gitu, kayak ada Queen of Coins sama The Fool, kayak udah siap buat ngambil leap of faith gitu. Kayak aku udah siap terjun, tapi masih mencari kenyaman. Kayak aku terjun, oke, cuma nggak mau apa ya, terjunnya juga harus nyaman gitu bawahnya, kayak nggak terjun jebret berantakan, iya gitu. Tetap aku harus harus baik-baik saja, kayak Queen of Coins tuh kan soal soal kenyamanan, ya, soal kenyamanan, apalagi soal material, hal kayak gitu, kayak makanya aku dapat kesan orang yang jatuh cinta, siap ngambil resiko, tapi nggak sesiap itu kayaknya. Kayak masih siap ngambil resiko tapi masih cari aman. Iya, yang mana kan kalau siap ngambil resiko mah udah nggak cari aman. Tapi aku dapat ya, ada ketakutan kalau semuanya ini bakal sia-sia, terus bakal ngulangin
siklus yang sama lagi kayak gitu. Terus ujung-ujungnya bakal sendiri lagi kayak gitu. Enggak sih, aku nggak ngerasa apa ya, ini tuh four of one di sini tuh adalah hal yang sia-sia sih. Aku nggak ngerasa ini leap of faith yang bakal ngebawa kamu ke depannya. Hati-hati boleh lah, mungkin bukan hati-hati kali. Introspektif oke lah. Iya, kayak apa sih, kayak butuh kompas, butuh guidance dalam dalam terjunnya itu bener. Iya, kayak kita mau leap of faith, kita mau terjun, tapi ya harus tahu ilmunya atau harus ada yang ngebimbingnya, harus kayak guidance-nya. Ntar kalau misalnya kita ngambil resiko buat deket sama seseorang, ya nggak apa ya, nggak dengan tiba-tiba langsung deket terus mempertaruhkan semuanya sampai kayak ke jabatan dan sebagainya. Nggak gitu, nggak. Iya, cari amannya mungkin di situ, kayak cari cari jalan aman. Ya iyalah aman, nah cari guidance, terutama mungkin di sini kayak inner. Kayak somehow aku ngerasa kayak di titik ini kayaknya udah terlalu sering juga aku bilang di sini, kayak mm, terutama di sini ada di four of one. Jadi apapun yang lingkungan kamu bilang soal kamu atau soal hubungan ini, tetap kompas atau guidance utama adalah intuisi kamu sendiri. Jadi tolong itu jangan diabaikan. Sesuportif apapun orang-orang di sekitar kalian, tetap aja yang ngejalanin kamu sama dia kan. Di bawah strength ada Ace of Cup sama Ace of Sword. Ini bener-bener awal yang baru. Of Cup, nah Ace of Cup tuh kan dia ini kan sampai tumpah-tumpah kan bercucuran. Cuma di sini kenapa Ace of Cup-nya kosong? Gak, emang kartu Tarot of Dream begitu, udah lah gak usah didebat. Cuma karena dia di sini ada di strength yang fear and hope, ada ketakutan atau bahkan harapan bahwa ada gagasan baru atau ide baru atau perasaan. Ini tuh hal baru buat kamu. Kayak terjun di sini tuh hal baru, walaupun kalian udah ngerasa ngelakuin ini berkali-kali, udah terlalu sering gitu. Tapi baru kali ini kalian ngerasa perasaan seperti ini. Ini perasaan yang baru pertama kali kalian rasakan tentang seseorang. Jadi aku ngerti kalau ada ketakutan buat ngambil. Terus kalau terutama kalau di hubungan kalian sebelumnya endingnya nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi ya itu wajar aja. Cuma ya ini hal baru, gimana dong? Dan karena ini hal baru, ya ketakutan dan harapannya juga soal hal baru. Ya ada Tower sama kok of Cups. Akhirnya ada Queen of Cups di sini. Apa yang tadinya bentuk bersifat materialistik bakal berubah menjadi emotional fulfillment. Ya itu yang gue bilang, ada empati, affectionate. Cuma karena Tower di sini, bisa aja ini terjadinya begitu aja, kayak tiba-tiba jeger di mana kalian gak ngarepin apa-apa, tiba-tiba ya udah besok jalan lu. Ya gimana, kenapa tiba-tiba aku ngajak dia jalan, kayak ya bisa aja kayak gitu, kayak abruptly semuanya berubah. Itu bisa jadi
ada ada perasaan, aku nggak tahu sih, soalnya kayak Queen of Cups di outcome ini, di bawah Ace of Coin, ini kayak kesempatan baru buat ngerasain, atau buat ngerasain emotional fulfillment yang gak kamu dapat relationship kamu sebelumnya. Ya mungkin gitu kali ya interpretasinya. Jadi apakah ini beresiko, apakah ini eh, punya potensi untuk mengubah hidup kalian 180 derajat? Ya emang kalian bahkan ada kemungkinan bakal bakal dari satu lagi, mulai itu dari nol. kayak 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 the whole idea of something bakal bener-bener berubah. Cuma ya aku rasa kalau selama ini kalian kalian berasa stagnan, muter-muter di siklus yang sama gitu lagi, dan ada, aku bilangnya, partner yang mungkin buat dekat dengan dia kamu kudu mengorbankan something gitu, kayak posisi kamu di situ. Aku ngerasa ini resiko yang layak untuk dipertaruhkan. Jadi walaupun tetap harus hati-hati, ada influence sekitar yang mungkin terlalu nyaman, terlalu suportif. Jadi tetap harus kembali ke intuisi diri sendiri sih, buat ngambil langkahnya, buat ngejalaninnya. Soalnya ini bukan hal yang terjadi tiap hari di hidup kamu. let's put it that way. Ini gak terjadi tiap hari, men. Udahlah, gitu aja grup 2. Semoga bermanfaat ya. Aduh, aku stallingnya udah nggak perlu, udah setengah jam. Eh, aku doakan yang terbaik buat keputusan apapun yang kalian ambil saat ini atau ke depannya. Tahu ya, ini so sweet banget kalian. Dan kalau masih ngerasa kalau kalian terlalu terlambat untuk jatuh cinta, aku pikir enggak sih, enggak ada yang terlalu terlambat buat jatuh cinta. Ya, kalian masih punya waktu. Ya, waktu selalu ada buat itu. Aduh, cici sekali. Ya udah, terima kasih grup 2. Selamat. Iya, halo grup 3. Untuk tema bacaan tarot kita malam ini, aku lupa. Sial. Udah lancar dulu, bro. Oh iya, apa penghalang kamu dari cinta? Yang mana iya, aku setuju. Di sini masih terlalu luas. Kayak tadi di grup sebelumnya aku sadar kalau cinta di sini definisinya apa gitu. Kayak apakah orang yang kamu cintai, atau cinta sebagai perasaan yang kamu dapat dari orang lain, atau yang kamu kasih ke orang lain. Ya sudah lah ya, jadi biarkan seperti itu dulu buat sekarang. Jadi grup 3 untuk apa yang jadi penghalang kamu dari cinta. Di sini ada Knight of Coin. Kalian nggak sedang tergesa-gesa rupanya. Iya, kayak repot banget. Maksudnya kayak
posisi atau centering the reading di sini ada Knight of Coin. Dia yang paling berkesan dari buatku adalah Knight of Coin tuh dia kartu Knight yang paling slow, yang paling nyantai dari. Kenapa dia slow? Kenapa dia nyantai? Soalnya dia preparasi persiapan. Ya, bahasa Indonesia adalah oke. Persiapannya banyak. Iya, lihat dia armornya aja setebel itu. Jadi wajar kalau dia datangnya terlambat. Dan crossing the reading atau crossing Knight of Coin di sini ada Six of Sword, ada keinginan untuk move on, untuk meninggalkan keadaan sebelumnya menuju ke keadaan yang lebih baik. Oke. Ya, root of the readingnya ada Nine of Sword, gelisah. Iya, bisa jadi kalau ada Six of Sword di sini terus ada kegelisahan yang akhirnya mendorong kamu untuk move on. Aku nggak bisa begini terus. Ya wajar. Tapi karena apa gitu? Kenapa tiba-tiba energinya jadi gelisah begini ya? Ada Four of Cups, ada keinginan untuk lebih dari apa yang kamu miliki sekarang. Ya iyalah ya, kayak move on-nya tuh adalah soal ada kegelisahan di tempat kamu sebelumnya, terus kamu mendambakan satu hal kayak, ya mungkin kalau konteksnya penghalang kamu dari cinta, yang kamu dambakan itu cinta. Di sini aku masih belum pasti sih. Iya gimana sih, harusnya aku risetnya lebih bener nih. Cuma kayak kamu masih mendambakan cinta itu, tapi yang jadi pendorong kamu untuk mencari cinta adalah kegelisahan ya, yang bikin kamu gak nyaman di situ. Crowding the reading malah Nine of Cups. Nine of Cups harusnya adalah Nine of Swords. Wow, itu bisa begitu ya kayak. Oke. Terus ada Nine of Wands. Apakah di sini kalian proses apa sih yang menjadi penghalang kalian dari cinta adalah kalian mundur maju? Kayak, kenapa kau mundur maju? Aduh anjir. Ya itu dialog di tenggelamnya kapal Van der Wijk, Zainuddin. Kenapa kau mundur maju? Soalnya ada kesan itu yang aku terima, kayak kalian ada di tengah perahu, terus lagi mau pindah dari seberang sungai gitu, tapi kalian malah stuck di tengah-tengah gitu. Kayak udah aku mau pindah ke seberang sana, terus di tengah-tengah jalan aku balik lagi deh ke seberang sini kayak gitu. itu yang bikin kayak move on-nya tuh kayak nggak maju-maju, kayak seolah maju mundur. Ya nggak maju-maju tapi maju mundur. Ya, kenapa kau mundur maju? Dan mungkin itu juga yang bikin kesannya perjalanannya jadi lambat. Jadi perasaan kok aku lama banget ya nggak nyampe kayak niat hati ingin menemukan kok nggak ketemu ya. Ya lu nya masih maju mundur. Gimana mau ketemu? Kayak ada resistansi, tapi kayak lebih ke
Kecapek di jalan kali ya, karena maju mundur kayak apa sih. Ya mungkin gara-gara maju mundur jadi capek di jalan juga, terus kayak capek break dulu makanya nggak nyampe-nyampe. Nggak, itu kayak interpretasi spontan aja sih yang aku ambil dari dua kartu ini, dari uh, Road of the Reading Nine of Swords sama Crown of the Reading Nine of Cups, kayak maju mundur gitu kesan. Padahal nggak mesti begitu sih. Iya, nggak mesti. Nanti aku clarify deh kayaknya. Kayak Nine of Swords ini soal apa? Oh enggak, belum, ntar in dulu. Ada Ten of Wands. Sebegitu bebannya kah? Ya, segitu bebannya kah? Aku nggak tahu sih, cuma uh, Ten of Wands itu tuh hmm, kalau diinterpretasi visual kartu lain adalah dia bawa sekaligus gitu, kayak dipikul, nggak dipikul juga sih, kayak kesannya berat banget di sini juga gitu, dia kayak terbebani gitu. Terus Knight of Coin di sini dia somehow armornya tuh berat banget, jadi kayak aku nggak tahu beban apa yang sedang kalian pikul. Kayak mungkin perjalanannya jadi terasa panjang dan melelahkan ini ya, karena beban itu yang kalian pikul. Ya, housing grading, ada Ace of Cup di sini. Ada potensi ya. Oh enggak, itu grup yang lain. Iya gitu. Ada potensi untuk mencintai di sini, ada kapasitas untuk mencintai. Tapi ketakutannya atau harapan, kayaknya ini lebih ke ketakutannya adalah ada konflik di sini. Terus ada Three of Cup. Somehow Five of Wands di sini aku bisa kiranya proses kalian jadi maju mundur begitu karena mungkin banyak yang harus dipertimbangkan kali. Oh enggak, ini konfliknya lebih ke konflik internal diri kalian sendiri. Terus ada King of Wands juga di sini. Jadi ada apa ya? Kayak ada hasrat yang menggebu-gebu tapi tidak kalian ekspresikan dengan baik, jadinya kalian gelisah sendiri kayak gitu. Mungkin gelisahnya tuh itu kayak passionnya, tapi passion bukan susah emang ya. Kayak kayak hasratnya ada, tapi hasratnya lebih diarahkan ke dalam gitu, kayak ke diri sendiri, makanya ada gelisah, ada konflik batin kayak gitu, gelisah. Iya butuh ada page of sword. Ya ini membut hmm, emang harus gagasannya harus dibongkar, bongkar bukan bongkar itu, kayak harus ada perspektif baru atau gagasan baru soal soal apa yang pengen kamu cari di sini. Mungkin kayak um, mungkin itu juga drive move onnya atau drive yang memotori lah apa sih,
yang mendorong kamu untuk maju adalah harusnya ini tidak seperti ini. Makanya ada Six of Swords di sini. Kayak Six of Swords-nya tuh dari tadi mondar-mandir ada ke sini ke sini. Kayak Nine of Swords, kayak Nine of Swords sama Nine of Cups, kayak dikit-dikit happy, terus gelisah lagi, terus happy lagi, terus kayak siapa si gelisahnya ini, anxiety-nya ini, stresnya ini. Mungkin obatnya adalah gagasan baru. Gagasannya soal apa? Mungkin lebih ke ini kayaknya ini make sense nih, kayak apa sih, ada Four of Cups sama Seven of Wands ini kayak kalian mendambakan cangkir ini, kalian mendambakan cangkir ini, tapi kalian masih defensif dan masih sok-sok mempertimbangkan gitu, kayak ini aku bener nggak ya pengen cangkir ini aku bener nggak ya butuh ini, kayak soalnya kalau masuk ke konteks apa apa yang jadi penghalang kamu dari cinta, ya di sini kamu juga masih mikir-mikir, ini bener gak sih aku butuh cinta, ini bener gak sih aku siap buat cinta, kayak siap gak sih bertemu orang itu, atau siap gak sih aku menerima perasaan itu. Ada Six of Cups sama Six of Coin covering the reading, crowning the reading. Ya, crowning the reading ada Nine of Cups di clarify sama Cups sama Six of Coin. Aku nggak tahu apakah ini yang kalian cari atau ini yang kalian harapkan, atau mungkin ini cara kalian buat dapetin itu. Kayak aku nggak ngerasa, gimana ya aku bilangnya, ada kesetaraan yang ingin kalian bangun di sini. Kayak kalau konteksnya kalian lagi nyari cinta pada diri seseorang gitu, ini cinta yang timbal baliknya setara. Ini cinta yang pengen bisa kamu kenang dalam di waktu yang, bukan cinta yang sesaat gitu aja udah itu lewat. Gak, kalian di sini buat timbal balik setara yang sifatnya jangka panjang. Knight of, ya, Knight of Coins di sini, di bawahnya ada the sun sama ini manifestingnya kuat banget by the way. Kayak walaupun jalannya slow, jalannya lambat, tapi udah pasti nyampe. Ini mah nggak mungkin gak nyampe kalau gitu. Cuma ya overthinkingnya itu, ya kayak aduh bener, kayak overthinkingnya itu kayak prosesnya lama, terus di proses yang lama itu yang jadinya bikin gelisah, bikin ini bener gak ya nyampe. Karena ada di bawah Six of Swords ada Ten of Swords sama Temperance. Harus di apa ya, harus di ini kalau proses lama kayak gini terus jadinya overthinking dan gelisah, dan kayak kesannya tuh kita atau nggak begitu percaya dengan apa yang bakal kita dapat di akhir nanti gitu.
Ini rentan atau rawan berhenti di tengah-tengah, by the way. Ya, kayak gak bisa ini, gak bisa kita berhenti tengah-tengah. Kayak setelah semua proses panjang ini kita nggak bisa berhenti tengah jalan, harus terus jalan, ya harus terus maju. Makanya energinya ada nine of wands. Secapek apapun kita, selelah apapun kita, tetap harus maju. Ada perseverance di situ. Ya kan? Tak loversnya ini. Iya, kartu Arcana loversnya ada di bawah Ace of Wands, di bawah Nine of Wands, dan 9 tambah 1 sama dengan 10, lengkap sudah. Ngerti gak sih? Ada Ten of Wands, di Ten of Wands-nya ada di sini. Wah, kayak cocok logi banget. Kayak somehow aku ngerasa make sense sih soal itu. Kayak bebannya apa ya, bebannya tuh sudah penuh. Kayak apa sih, kayak it comes full circle gitu secara beban. Kayak kalau kamu nanya apa sih, kapan sih aku ketemu jodohku, ntar kalau kalau ntar begitu semua beban ini terselesaikan. Maksudnya kayak kayak ini kayak anak-anak yang kapan kapan dong aku boleh main, ntar kalau PR-nya udah kelar, ya ntar beresin dulu PR-nya, ya kayak gitu. Kayak eh, bebannya selesaikan dulu baru bakal ketemu the lovers. Oh, make sense sekali. Ya, di di Ten of Wands ada di Chariot, sama Page of Cup ada perasaan buru-buru pengen cepet-cepet capcus. Ya iyalah ya. Ya aku nggak bisa nyalahin juga sih, maksudnya ini berat men. Kayak udah berat lama lagi, kayak berasa nggak nyampe. Ini aku bakal nyampe nggak sih, kayak apa aku berhenti tengah-tengah jalan aja, kan nggak gitu. Kayak ada ini sih, kalau ngelihat ada Page of Cup di sini, biar jatuhnya nggak terlalu hektik gitu, biar nggak jatuhnya nggak terlalu beban di bawahnya, mungkin bisa lebih lebih fun. Maksudnya nggak tahu ya, karena banyak kartu ones di sini, apalagi ten of one, nine of wands, terus di atas juga ada five of wands. Aku ngerasa kalian butuh kalian butuh berdamai dengan diri. Kayak kalian harus atau butuh memperlakukan diri kalian sendiri dengan baik deh. Kayak nggak tahu ya, aku ngelihatnya kayak di ini kalau kalau motor atau mobil, ini diri kalian sendiri udah dibawa off road, kayak jungkir balik naik turun gunung gitu. Ya, harusnya udah saatnya kalian buat bisa lebih ramah terhadap diri kalian sendiri, buat gak terlalu membebani diri kalian seperti ini. Kayak be more gentle toward yourself, ya, kepada diri kalian sendiri. Ada five of swords sama nine of cups ini di bawah ace of cup. Tuh kan kayak kesembilan gitu, kayak completion banget gak sih, kayak comes full circle. Tapi buat buat supaya satu ini ketemu 9 dan jadi 10, aduh, matematika kamu levelnya begitu banget. Iya, itu tetap ada ada perlawanan, ya, ada defeat, loss, failure. Kayak ini tuh harus kamu lewatin dulu, ya ngerti gak sih? Kayak, aduh, ya juga sih. Kayak ini juga 9 terus jadi ketemu satu jadi 10, kayak completion banget gak sih? Kayak emang harus begini prosesnya supaya jadi utuh, supaya jadi 10, apa sih?
Jadi supaya satunya bisa ketemu 9 dan emang harus kalah dulu, emang harus apa ya, overthinking dulu, emang harus gelisah dulu, karena emang jalannya nggak panjang, jalannya nggak pendek gitu, jalannya panjang, jalannya lama, perjalanannya nggak perjalanannya nggak sebentar. Terus Ten of Cups-nya ada di sini, Page of One. Page of One di sini somehow ngasih tahu aku kalau setelah kalian menemukan cinta apapun itu bentuknya ya, itu tetap jadi awal yang baru lagi buat kalian. Jadi kayak ceritanya nggak beres di situ. Jadi kayak epilog gitu jatuhnya. Iya, dan kalau ada ten of ten of cup di bawah three of cup di sini, aku bisa yakin kalau kalau ternyata hubungan ini berhasil gitu, kamu sama dia ketemu gitu, bisa sama-sama, bahagianya tuh bukan cuma kalian berdua, kayak ada bakal banyak pihak yang ikut bahagia juga di sini. Yap, begitu. Apalagi ya, udah sih, aku nggak ngerasa ada yang perlu review lagi dari spread ini. Coba aku ini bisa kurangkum nggak sih, jadi kayak uh, Knight of Coin ke sini, jadi ini perjalanan move on, terus jalan nggak, ini peralihan dari satu titik ke titik yang lain, terus prosesnya emang butuh waktu cukup lama dan cukup menggelisahkan, karena waktunya ya, karena lamanya itu sampai bikin buat ini aku nyerah tengah jalan aja kali ya, nggak ada apa sih, eh, ada yang kamu cari di situ, dan pemikiran kalau aku nyerah tengah jalan itu tuh mungkin salah satunya karena ada keraguan dari apa yang kamu inginkan di awal. Kayak aku pengen ketemu cinta apapun itu bentuknya, terus kamu juga sempat untuk mempertimbangkan ulang kalau buatku cinta tuh apa ya, begitu. Padahal uh, the idea, apa, gagasannya tuh sebenarnya lebih sederhana. Yang kamu cari itu adalah kebahagiaan yang emang emang adil secara timbal balik, dan sifatnya juga bukan yang sesaat itu aja. Itu juga, itu kayak, mungkin aku bilangnya prosesnya kali ya. Jadi ya harus harus perseverance, harus bertahan di sini supaya bisa ketemu the lovers. Dan emang jalannya berat, bikin gak sabar, tapi kita tetap harus baik ke diri sendiri. Soalnya bahagia tuh kadang harus kita temuin lewat dulu, baru ketemu bahagia kita. Ten of Cups. Dan konfliknya atau pertentangannya lebih ke pertentangan batin dalam diri kita, soalnya kitanya sendiri udah nggak sabar banget gak sih, kayak udah tadi aku pakai istilah menggebu-gebu, tapi kayaknya kurang tepat juga gitu. Bukan istilah itu, itu diksi katanya gitu, tapi kayaknya pemilihan katanya nggak gitu. Kitanya sendiri udah bener-bener semangat, bener-bener punya keinginan yang kuat buat sampai ke situ, tapi pertentangannya malah di diri kita sendiri. Ya soalnya mungkin gara-gara itu, kayak apakah cinta itu ada, anjir, sosok filosofis gitu, filosofis. Iya. Ya makanya cinta yang kamu cari ada, dan kamu bakal temuin itu bakal jadi alasan, gak cuma kebahagiaan kamu sama dia juga,
tapi juga kebahagiaan orang-orang sekitar kamu. Dan kalau kamu udah nemuin cinta itu bukan akhir dari ceritanya kok. Itu malah awal selanjutnya. Ya udah, begitu grup 3. Kayaknya aku kudu biasain ngerangkum ceritanya dari awal sampai akhir sebelum closing. Ya soalnya aku emang rada-rada, soalnya aku nge-clarify-nya aja kadang nggak urut. Jadi mungkin yang udah nonton grup-grup sebelumnya juga kadang mikir kayak ini, bentar sih kadang ngomong apa ya dari tadi. Udah ngabisin, udah dengerin menit tapi nggak nangkep gitu apa yang diomongin sih, by the way. Ya udah, kayaknya kedepannya harus aku biasain ngerangkum kayak gitu. Gitu, terima kasih grup 3. Eh, Bacaan tarotnya dari aku segitu aja malam ini. Semoga bermanfaat. Have a good night gitu. Iya, aku gambling dari tadi, ada yang bilang have a good day, terus ada yang bilang selamat malam, ada yang bilang selamat malam, terus aku di sini bilangnya apa ya? Ya siapa yang tahu yang nonton nonton ini kalian pas lagi malam, siang, pagi, sore. Ya have a good night grup 3. Selamat malam.